Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jabri, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan poin-poin yang saya buat, yaitunya monitoring dan kebijakan pendidikan. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi monitoring kebijakan pendidikan. Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi yang berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka memperbaikan untuk mencapai tujuan program. Jadi monitoring ini juga bisa dikatakan yaitunya kegiatan. Apakah kegiatan yang kita buat itu berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya, atau adakah kendala-kendala yang terjadi di dalam program tersebut? Jika ada kendala-kendala yang terjadi dalam program tersebut, maka tim pelaksana harus menindaklanjuti bagaimana program tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu pengertian dari monitoring. Yang pengertian yang selanjutnya itu pengertian dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Jadi dalam kebijakan pendidikan ini dianya pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ia buat tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Karena dengan adanya pendidikan, maka rakyat Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa mencerdaskan akan pikiran pribadinya masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan dalam definisi monitoring masuk kepada poin yang kedua, yaitu bentuk evaluasi kebijakan pendidikan. Bentuk evaluasi kebijakan pendidikan ini ada 8 model. Yang pertama menurut Kauffman dan Thomas mengemukakan 8 bentuk evaluasi kebijakan pendidikan. Yaitu yang pertama, model evaluasi berorientasi. Model evaluasi berorientasi ini dimulainya pada tahun 1961 dan memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan. Jadi maksud dari model evaluasi berorientasi ini di dalam lembaga pendidikan, yaitu apakah program yang telah dibuat oleh pendidikan tersebut berjalan dengan baik, atau sejauh mana program yang telah ia capai. Gitu. Yang kedua yaitu model evaluasi bebas. Model evaluasi bebas ini yaitu evaluasi yang tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stakeholder, dewan pendidikan, masyarakat. Jadi model evaluasi bebas tujuan ini yaitu memfokuskan kepada
perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diterapkan. Dan poin yang ketiga yaitu formative summative evaluation model. Formative summative evaluation model ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi summatif. Apa itu evaluasi formatif? Yaitu berfungsi sebagai untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan. Dan yang kedua evaluasi summatif, bertujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya, memberi alternatif keputusan yang diambil dari tahapan program dievaluasi. Yang mana empat tersebut yang pertama evaluasi konteks, evaluasi input, dan yang kedelapan discrepancy evaluation model. Jadi itu poin yang kedua. Dan sebenarnya selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan. Apa itu karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan? Yaitu dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Jadi karakteristik ini agak mirip dengan evaluasi. Jadi itu. Lanjut ke pendidikan ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Yang kedua yaitu pengukuran, menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Yang ketiga, monitoring, evaluasi dan kegiatan pendidikan yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu monitoring adalah monitoring kebijakan pendidikan. Monitoring kebijakan pendidikan ialah berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan sehingga memberikan gambaran yang jelas apa tentang bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.